Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mursyidah Amelia Laksana, Program Studi Agama-Agama, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber ajaran Buddha, yakni Triratna. Baik, mari kita lihat slide PowerPoint. Sebelum kita membahas tentang Triratna, kita harus mengetahui Triratna secara umum dulu. Apa sih itu Triratna? Triratna diambil dari dua bahasa. Yang pertama bahasa Pali, yang kedua bahasa Sanskerta. Triratna dalam bahasa Pali diambil dari kata Tiratana. Ti artinya tiga, Ratana artinya mustika atau permata. Yang kedua dalam bahasa Sanskerta, Triratna artinya juga sama. Tri berarti tiga, Ratna artinya mutiara atau permata. Tiga permata atau tiga mustika ini sangat berarti, sangat bermakna dalam agama Buddha. Lalu apa saja sih Triratna itu? Triratna yang pertama adalah Buddha, yang kedua Dharma, yang ketiga Sangha. Triratna yang pertama adalah Buddha. Buddha yang dimaksudkan di sini adalah Sang Buddha Gautama sebagai guru dan juga bisa diartikan sebagai sifat kebudayaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Menurut keyakinan Buddhis, ada banyak Buddha, yaitu orang yang sudah mendapatkan pencerahan budi. Ada juga yang berpendapat bahwa sebelum kelahiran Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama sudah ada 24 Buddha yang mendahuluinya. Ada juga yang berpendapat lebih. Jadi Buddha Gautama atau Siddhartha Gautama itu adalah sosok acuan atau sosok panutan dalam agama Buddha. 7 Buddha yang terakhir memiliki kesamaan pendapat. Ketujuh Buddha yang sudah pernah menjelma sebagai manusia, yakni Vipassin, Sikin, Wiswabhu, Kakujanda, Kanakamuni, Kaspapa, Sakyamuni atau Siddhartha Gautama. Vipassin, Sikin, dan Wiswabhu itu hidup di zaman logam emas. Kemudian Kakujanda dan Kanakamuni itu hidup di zaman logam perak. Kemudian Kaspapa itu hidup di zaman logam tembaga. Kemudian yang terakhir yakni Sakyamuni atau Siddhartha Gautama itu hidup di zaman logam besi. Buddha Gautama ini lahir di tahun 563 sebelum Masehi. Namun sebelum lahirnya di dunia pada tahun tersebut, menurut keyakinan umat Buddha, Buddha Gautama itu sudah dilahirkan sebelum pada zaman itu. Seperti halnya manusia-manusia lain, makhluk-makhluk lain juga mengalami hal yang sama, yaitu kelahiran kembali dan memiliki daur yang berulang-ulang. Nah, dalam daur hidup yang berulang-ulang itu seseorang bisa menjadi apapun, bisa menjadi binatang, bisa menjadi tumbuhan, bisa menjadi manusia, bahkan bisa menjadi dewa. Mengapa bisa terjadi dalam daur hidup itu perbedaan-perbedaan, yakni menjadi tumbuhan, menjadi hewan, menjadi manusia, bahkan menjadi dewa. Hal itu disandarkan pada apa yang ia perbuat pada semasa hidupnya atau hukum karma, yang mana apabila ia selalu berbuat kebajikan, selalu belajar ilmu-ilmu, maka dia akan bertambah tingkatannya. Yang misalnya dari tumbuhan bertambah tingkatan menjadi manusia, kemudian dari manusia itu menjadi dewa, dan seterusnya. Dalam perjalanan daur kehidupannya Siddhartha Gautama, dia mendapatkan ilmu yang pada akhirnya mengantarkan dia menjadi seorang Buddha, menjadi seorang bodhisattva. Selanjutnya, tokoh Buddha diajarkan dalam agama Buddha sebagai suatu asas rohani, yaitu
suatu kebudayaan atau tabiat kebudayaan yang ada pada setiap diri Buddha, ya, tak terkecuali pada Siddhartha Gautama. Tabiat kebudayaan ini mengilhami, dapat mengerti kebenaran dan mengajarkannya. Jika dipandang sebagai asas rohani, maka ia disebut Tathagata. Tathagata itu berarti ia mendapatkan kebenaran. Siddhartha Gautama sebagai manusia itu juga memiliki tubuh lain, yaitu disebut dengan tubuh kegirangan atau tubuh yang tak dapat berubah. Secara lahir Siddhartha seperti manusia biasa, tetapi di dalam dirinya itu terdapat sosok pribadi yang tersembunyi, yang tidak seperti manusia biasa. Tubuh kegirangan apabila dipandang memiliki ketinggian 18 kaki, berwarna keemasan, dan di antara kedua keningnya terdapat suatu ikalan lembut seperti kapas yang disebut wurna. Di atas kepalanya terdapat usnisa, semacam serban di atas kepala. Akhirnya di sekitar kepala ada lingkaran sinar yang menandai kesucian dan sifat ilahinya. Kemudian yang kedua adalah Dharma. Dharma adalah ajaran Buddha yang merupakan kebenaran mutlak namun memiliki arti yang luas. Artinya, Dharma sebagai kebenaran, realita, keadaan alami, hukum, norma, cita-cita, moralitas, ajaran Sang Buddha, dan agama pada umumnya. Jadi memiliki arti yang luas. Dan semua itu menunjukkan jangkauan terapannya yang luas dalam percakapan Sang Buddha. Kata Dhamma paling sering berarti ajaran Buddha atau sebagai doktrin dalam agama Buddha yang mengenai keadaan yang saling bergantungan atau Paticcasamuppada. Paticcasamuppada adalah teori unik Buddhis mengenai keadaan yang berkondisi. Doktrin Dharma menyatakan bahwa hal-hal yang muncul dan berhenti, ada dan tiada, itu tidak memiliki suatu sebab, tetapi ada faktor yang mengkondisikan. Doktrin ini secara formal dinyatakan dalam formula yang terdapat dalam 3 khotbah utama kitab suci Udana. Dan doktrin ini tidak secara langsung juga disebutkan lagi di beberapa tempat yang sebenarnya menyusup dan mendasari semua ajaran Sang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Sangha. Sangha berasal dari bahasa Pali, Sangha, dan juga berasal dari bahasa Sanskerta. Seperti halnya Triratna itu tadi diambil dari bahasa Pali dan bahasa Sanskerta. Ya, artinya Sangha itu adalah persamuan atau persaudaraan para biku. Kata Sangha pada umumnya ditujukan untuk sekelompok biku atau bikuni. Sangha seringkali dikaitkan pengawal dan pelindung Dhamma. Sangha juga adalah suatu persaudaraan suci orang-orang yang telah mendapatkan tingkatan kesucian atau arahat. Nah, di dalam Sangha ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah Sammuti Sangha, yang kedua adalah Arya Sangha. Sammuti Sangha itu adalah persaudaraan para biku atau bikuni biasa atau mereka yang belum mendapatkan tingkat kesucian atau arahat. Kemudian yang Arya Sangha yaitu persaudaraan para biku atau bikuni yang suci yang sudah mendapatkan tingkat kesucian. Namun di pendapat lain ada yang mengatakan Sangha itu juga dibagi menjadi 2, akan tetapi yang dibedakan adalah jalur mengikuti Buddha tersebut. Ada 2 jalur, yaitu dengan cara tidak berumah tangga atau seperti biku dan bikuni itu. Kemudian yang kedua adalah berumah tangga, seperti halnya orang-orang biasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi Sangha yang kedua, yakni klasifikasi dari jalur cara hidupnya mengikuti Buddha. Nah, yang pertama adalah pengikut Buddha yang menjadi biku atau bikuni yang tidak berumah tangga seperti
pada umumnya, seperti pada orang umumnya. Nah, dalam hidup menjadi biku atau bikuni itu diatur dalam kitab Winaya Pitaka. Dalam kitab ini dapat diketahui bahwa hidup para biku atau bikuni ditandai oleh 3 hal, yaitu kemiskinan, yang kedua hidup membujang atau sendiri, yang ketiga ahimsa atau tanpa kekerasan. Untuk menjadi biku atau bikuni harus hidup dalam kemiskinan. Jadi dia tidak diperkenankan memiliki sesuatu kecuali jubahnya yang terbuat dari kain lampin yang didapatkan dari sana sini, kemudian tempurung sebagai alat mengemis, dan sebuah jarum untuk menjahiti atau menambal jubahnya apabila jubahnya terkoyak. Kemudian sebuah tasbih, sebuah pisau cukur untuk mencukur rambutnya, dan sebuah penyaring air untuk menyaring air minumnya sehingga bersih. Namun seiring berkembangnya waktu, yang pada awalnya jubah itu harus dia jahit sendiri, dia dapatkan sendiri, pada akhirnya jubah itu bisa didapatkan oleh hadiah dari kaum awam. Ya, semula juga para biku dan bikuni ini tidak boleh memiliki rumah, tidak boleh memiliki tempat tinggal. Dia harus berkelana dan dia bisa berteduh dari rumahnya yang ia buat sendiri pada waktu berkelana itu. Namun seiring berjalannya waktu pula, akhirnya biku dan bikuni dapat bertempat tinggal dalam suatu biara. Kemudian biku dan bikuni itu tidak boleh menikah dan harus membujang atau harus hidup sendiri. Dia tidak diperkenankan berhubungan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut agama Buddha, seks itu dipandang sebagai sumber dosa. Seorang biku dan bikuni akan dikeluarkan apabila dia hidup mesum. Maka dari itu biku dan bikuni selalu mendapatkan peringatan apabila dia mendekati lawan jenisnya. Biku dan bikuni ini sebisa mungkin tidak bertemu oleh lawan jenisnya, kecuali pada masa-masa yang memang tidak bisa dihindari, dan itu pun pada pikirannya tidak boleh ada yang namanya pikiran-pikiran seks atau mesum, pikiran-pikiran ketertarikan terhadap lawan jenis. Kemudian yang terakhir adalah ahimsa. Jadi biku dan bikuni itu tidak diperbolehkan untuk membunuh atau melukai makhluk lain. 4 dosa besar yang harus dijauhi adalah yang pertama adalah hidup mesum, yang kedua mencuri, yang ketiga membunuh makhluk hidup, yang keempat meninggikan diri karena kecakapannya membuat mukjizat. Kesusilaan biku dan bikuni ini dirangkum, dicantumkan dalam dasa sila, yang dalam praktiknya mewujudkan 10 larangan, yaitu larangan untuk membunuh, mencuri, hidup mesum, berdusta, minum minuman keras, makan pada waktu terlarang, mengunjungi tempat keramaian duniawi, bersolek, tidur pada tempat tidur yang enak, dan menerima hadiah. Siapapun bisa menjadi biku atau bikuni dengan syarat dia tidak dikuasai oleh orang lain. Misalnya dia menjadi serdadu, atau orang yang memiliki hutang, atau orang yang menjadi budak, atau orang yang belum dewasa, dan sebagainya. Itu tidak boleh menjadi biku dan bikuni. Kemudian menjadi biku dan bikuni itu tidak boleh menularkan penyakit atau bercacat besar yang tidak diperkenankan. Kemudian pengikut Buddha yang kedua adalah orang-orang awam atau orang-orang yang pada umumnya mereka mengakui Buddha sebagai pemimpin keagamaannya dan menerima ajarannya. Namun mereka ini tetap berkeluarga, tidak sama seperti biku dan bikuni. Meskipun mereka itu tidak dapat mencapai nirwana, akan tetapi dia akan mendapatkan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi pada kehidupan setelahnya apabila mereka
melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Selain melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan dari dirinya sendiri dan menjauhi kejahatan, dia juga harus menuntun orang-orang lain di sekitarnya untuk berbuat kebajikan, seperti kepada anaknya. Sebagai contoh yaitu mengendalikan anak-anaknya supaya tidak berbuat jahat, melatih mereka berbuat baik, kemudian mengajarkannya pengetahuan dan kesenian, menjadikan jodoh yang baik baginya, dan seterusnya. Begitu pula juga anaknya harus menghormati orang tuanya dan memantaskan diri sebagai ahli warisnya. Dan semua orang juga harus menghormati guru. Jadi bisa disimpulkan, Triratna atau tiga permata yang sangat bermakna bagi umat Buddha diantaranya adalah satu, Buddha, yaitu guru atau sifat kebudayaan setiap manusia. Yang kedua, Dharma atau doktrin atau ajaran Buddha. Kemudian yang ketiga adalah Sangha atau kelompok biku sebagai pelindung Dharma atau pengikut Buddha. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.